Sebenarnya cara yang sudah diberikan dari Mbak Yuni untuk kita menemukan titik-titik acupressure itu adalah hal yang sangat mudah untuk diterima sama saya pribadi, karena ternyata ya cara mengukurnya itu tidak sesulit kalau misalnya kita tidak dipandu, kita baca buku sendiri, itu pasti kayaknya apa sih maksudnya gitu. Bene, dirimu yang sambil kalang kabut ini. Saya sangat berterima kasih sudah bisa diizinkan untuk ikut bergabung di TITI modul 6 bersama Yin Yoga World, sama Mbak Yuni, sama Pak Made. Dan ada beberapa hal yang mungkin saya harus lebih fokus dan mengulang lagi, tentunya akan saya lakukan. Tapi ada hal juga yang membuat saya senang di TITI 6 ini. Yang pertama adalah keseimbangan untuk latihan Yin and Yang, dan teorinya itu saya dapat banget di situ. Jadi ketika kita memang mau memberikan sebuah kreativitas di kelas untuk Yin Yoga dan Yang Yoga, saya mendapat banyak insight dan masukan dari TITI 6 ini. Yang kedua, saya menjadi punya sedikit pengetahuan untuk bisa memijat area-area yang memang ternyata berguna. Dan sebenarnya cara yang sudah diberikan dari Mbak Yuni untuk kita menemukan titik-titik acupressure itu adalah hal yang sangat mudah untuk diterima sama saya pribadi, karena ternyata ya cara mengukurnya itu tidak sesulit kalau misalnya kita tidak dipandu, kita baca buku sendiri, itu pasti kayaknya apa sih maksudnya gitu. Cuman karena Mbak Yuni sudah menjelaskan dengan sangat detail, jadi saya juga merasa terbantu sekali, dan bagian itu pasti akan saya praktekkan ke orang sekitar saya sampai mereka ngerasa ada sakit atau gimana, berarti itu titiknya udah benar gitu. Nah itu saya sangat bersyukur gitu. Jadi hal-hal yang memang menambah ya ranah pengetahuan baru buat saya gitu. Tentu saja yang perlu saya lebih dalami adalah bagian anatomi. Memang agak tidak mungkin untuk bisa langsung hafal dalam satu hari, tapi pastinya nanti akan saya cari waktu untuk bisa baca-baca lagi. Tetap semangat juga buat teman-teman semua, dan terima kasih banyak Pak Made juga sama Mbak Yuni. Di TITI 6 ini saya bahkan bisa punya kesempatan buat datang langsung ke studio Yin Yoga World. Dan, kami senang dan langsung disambut dengan sangat menyenangkan dan hangat di rumah Pak Made dan Mbak Yuni. Itu suatu pengalaman yang mungkin tidak semua murid YYW merasakan. Jadi saya juga sangat bersyukur bisa punya pengalaman itu. Yang selebihnya masukan dari saya sebenarnya adalah gimana kalau setiap lembarannya itu ada audio visualnya, jadi kita tinggal mendengarkan lagi tiap kali bukunya dibuka. Cuma rasanya enak aja kalau misalnya kita lagi baca buku ada yang ngedongengin gitu sambil kita melakukan hal yang lain. Tapi tentu saja karena ini adalah TITI yang online, saya tetap bisa mendapatkan itu semua dari recording yang memang sudah setiap hari udah di save sama tim Yin Yoga World. Itu aja. Jadi terima kasih banyak untuk Mbak Yuni, Pak Made, Kak Pino, dan semua support system yang sudah mendukung terjadinya dan selesainya TITI 6 ini. Gitu dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, kalau berpikir semua gitu pasti Kiki pengennya semua gitu ya, mau buat rekaman segala macam, tapi memang keterbatasan waktu. Jadi kenapa saya tahun ini juga terutama awal tahun kemarin dan akhir tahun lalu itu sedikit ngambil jadwal, karena memang saya buat rekaman waktu itu untuk modul 1 sampai 4.
versi English dan Indonesia, dan kedepannya memang ada rencana juga buat rekaman untuk advance, tapi memang kalau kita buat rekaman itu butuh waktu menyiapkannya kepanjang kan, karena saya memberikan kelas rekaman itu memang benar-benar seperti saya mengajar online begini, semua materi itu sedetail yang saya berikan. Kalau sekarang bedanya hanya tidak ada tanya jawab gitu. Tapi semua materinya sama dengan cara saya mengajar secara online begini. Dan itu butuh waktu merekamnya kan. Satu materi aja bisa berapa lama gitu ngerekamnya. Jadi memang kemarin kami tahun kemarin sama tahun ini awal tahun itu memutuskan jadwalnya harus dikurangi, kalau nggak kekejar, nggak bisa ngambil. Jadi makanya akhir tahun ini mulai agak kalang kabut jadwalnya karena bercampur semua di sini, ada metodenya offline, ada Zoom online, ada rekaman gitu. Jadi yang akhir tahun ini kenapa saya bilang jadwalnya sudah penuh gitu. Jadi kalaupun nanti teman-teman mau ambil lagi modul yang lainnya untuk modul advance ini, kami bisa mungkin siapkannya baru tahun depan gitu, di awal tahun. Jadi nanti kita diskusikan lagi untuk jadwalnya ya sama Pak Made. Saya serahkan ke Pak Made. Saya tidak sanggup lagi mikirin jadwal gitu. Terima kasih banyak karena buat saya gitu, setiap masukan itu adalah sesuatu yang membantu supaya kita semua menjadi lebih baik gitu kan. Dan pertimbangan kami juga online ini ya kekurangan, kelebihan gitu. Semoga gitu kekurangannya bisa sedikit di cover dengan bagaimana penggunaan kamera misalnya, cahaya yang membuat kelas itu masih bisa berlangsung dengan baik. Terutama memang seperti acupoint, acupressure ini kan memang betul-betul butuh bukan hanya memahami letaknya, tapi juga bagaimana mencari, bagaimana melihat kira-kira di mana letaknya gitu kan. Semoga masih bisa diikuti dengan baik ya. Dan sekali lagi buat saya teacher training itu lebih kepada bagaimana kita memelihara rasa ingin tahu kita untuk ingin belajar lebih jauh. Jadi teacher training itu hanya batu pijakan untuk kita melangkah lebih jauh. Jadi bukan berpikir bahwa oh saya sudah belajar TT sekian ratus jam berarti saya sudah ilmunya nih, sudah banyak nih gitu. Tapi justru bagaimana kita ingin bisa membuat diri kita jadi pengen lebih tahu lagi gitu. Tetapi ingat kan kita belajar untuk tidak serakah kan. Termasuk di situ tidak serakah dalam arti kita juga membagikan ilmu itu untuk orang lain. Jadi satu tentu manfaatnya untuk kita. Tapi kalau kita juga membagikan manfaat itu untuk orang lain, orang-orang di sekitar kita, siapapun itu, ilmu itu menjadi berlipat kebaikannya. Gitu. Jadi pada saat mengajar mungkin memang nggak semua orang akan menyukai kelas yin, itu biasa, nggak usah dipikirkan. Tapi kan yang dicatat oleh semesta itu keinginan baik kita. Jadi pada saat kita memang niat kita adalah berbagi kebaikan untuk orang lain, meskipun hanya satu orang yang menikmati kelasnya itu sudah lebih baik daripada tidak ada. Ya kan, satu sudah lebih banyak daripada nol gitu. Jadi nggak usah merasa terbebani harus orang-orang ini harus suka dengan kelas saya. Tapi kalau kita niatkan dari dalam dengan etikat baik, saya yakin semesta itu pasti memberikan jalan yang baik gitu. Begitu kira-kira. Oke, saya pikir cukup ya untuk semua materi yang sudah disampaikan. Dan meskipun hari ini secara ofisial titinya berakhir, tetapi saya selalu terbuka dengan pertanyaan. Jadi kalau misalnya dalam perjalanan kalian nih mengajar untuk orang lain muncul pertanyaan-pertanyaan, atau saat kalian iseng buka buku lihat catatannya, kok catatannya gantung, ini maksudnya apa? Kadang kan kita gitu kan. Atau lihat rekamannya lagi, misalnya untuk mencari rekamannya, lihat catatannya gantung, cari di rekaman yang mana rekamannya harinya karena panjang kan. Jadi nggak apa-apa, WhatsApp aja ke saya gitu. Saya selalu terbuka dengan pertanyaan. Meskipun tidak semua pertanyaan mungkin bisa saya jawab karena saya tidak tahu segalanya gitu ya. Jadi kalau memang itu sesuatu yang ada dalam pemahaman saya gitu, saya dengan senang hati pasti menjawab. Meskipun mungkin butuh waktu, karena seperti ini kalau saya mengajar seharian saya tidak pernah buka chat. Jadi kalau kalian chat pagi hari gitu mungkin saya baru buka malamnya.
Jadi mohon dimaklumi kalau jawabnya lambat ya. ABC 도레미 만큼 착했던 나 그 눈빛이 싹 변했지 어쩜 이 또 하나니까